التغيير ما بين الأسرى الإسرائيليين والمفقودين تحت ركام. Mesir beri bantahan tegas atas klaim Israel yang akan membuka penyeberangan Rafah. Pihak Mesir menegaskan posisinya di mana dua garis merah mereka tak akan dilanggar. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Desember, hal itu diumumkan oleh pihak Mesir dalam pernyataan pada Rabu 3 Desember 2025. Perlu diketahui di awal, Badan Kementerian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di wilayah Palestina pada 3 Desember mengeluarkan pernyataan. Isinya, penyeberangan Rafah akan dibuka dalam beberapa hari mendatang khusus untuk keluarnya penduduk dari jalur Gaza ke Mesir. Itu diklaim pihak Israel dilakukan sesuai dengan perjanjian gencatan senjata. Lantas menurut perkembangan terkini, Mesir membantah klaim tersebut dengan menyatakan bahwa mereka belum mencapai kesepakatan dengan Israel, terkhusus untuk membuka perlintasan Rafah di satu arah agar warga Palestina dapat meninggalkan jalur Gaza. Mesir pun mengingatkan kembali tentang dua garis merah mereka yang tak akan pernah dilanggar, di mana pertama penolakan terhadap segala bentuk pemindahan paksa, baik sukarela maupun paksa, karena hal itu sama saja dengan melikuidasi perjuangan Palestina. Kemudian kedua, penolakan terhadap segala ancaman terhadap keamanan nasional Mesir. Lantas dicatat oleh pihaknya bahwa Israel tidak memiliki informasi akurat dan belum berkoordinasi dengan Mesir mengenai klaim yang disebarkan oleh media Israel sebelumnya tersebut. Ditekankan bahwa laporan mengenai koordinasi untuk membuka Rafah bagi warga Palestina adalah tidak benar. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melontarkan tuduhan kepada Hamas buntut pasukannya terluka. Netanyahu menyebut bahwa Hamas telah terus-menerus melanggar gencatan senjata. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Desember, tuduhan itu dilontarkan Netanyahu dalam postingan di X-nya pada 4 Desember 2025. Awalnya Netanyahu mendoakan kesembuhan bagi pasukannya yang terluka dalam pertempuran di Rafah. Baru setelah itu Netanyahu melontarkan tuduhan di mana Hamas terus melanggar perjanjian gencatan senjata. Netanyahu pun memperingatkan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi hal tersebut dan akan meresponnya. Artinya Israel menegaskan akan membalas setiap kekerasan terhadap pasukan IDF termasuk kepada Hamas. Lantas jika disimpulkan bahwa pertempuran antara Hamas dan IDF kembali memasuki babak genting, mengingat pihak Netanyahu menuding Hamas sebagai pihak yang memicu eskalasi terbaru, bahkan memperingatkan bahwa Israel tidak akan menoleransi dan bahwa setiap aksi kekerasan akan dibalas dengan respons yang dianggap tepat. Ketegangan pun meningkat, memunculkan pertanyaan besar, apakah pertempuran itu akan terus berlanjut tanpa kepastian akhir? Hamas muncul dari terowongan di Rafah dan langsung menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel. Sebagai respons, tentara mengonfirmasi total 4 pasukannya terluka. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Desember, aksi penyergapan dan penembakan rudal Hamas itu terjadi pada Rabu 3 Desember 2025. Lokasi bentrokan di Rafah di jalur Gaza Selatan. Perlu diketahui di awal, Radio Angkatan Darat Israel mengutip sumber militer menyatakan bahwa 3 anggota Hamas keluar dari terowongan di Rafah dan menembakkan rudal anti-tank ke pasukan Israel. Akibatnya 3 prajurit dari Brigade Golani terluka, 1 diantaranya serius, bersama dengan prajurit keempat dari Divisi Gaza yang menderita luka sedang. Lebih dari itu, diklaim juga bahwa tentara menewaskan 2 Hamas, sementara yang ketiga dilaporkan meletakkan alat peledak pada kendaraan lapis baja sebelum mundur kembali ke terowongan. Helikopter Apache dan pesawat tempur terbang rendah di kota Kabatia. Itu menjadi satu di antara agresi baru Israel di wilayah tepi barat yang diduduki. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Desember, kabar itu dilaporkan oleh sumber utama Wafa pada Rabu 3 Desember 2025. Dilaporkan bahwa tentara Israel kembali menyerang kota Kabatia di selatan Jenin, tepi barat untuk ketiga kalinya berturut-turut pada Rabu. Sementara pesawat tempur terus melintas di atas kawasan tersebut, menembakkan peluru tajam berat di area terbuka dan di pegunungan. Bahkan militer juga terus memberlakukan jam malam di kota itu sejak Selasa 2 Desember malam.
Sementara sumber lokal mengatakan kepada Anadolu bahwa helikopter Apache juga melepaskan tembakan di atas Tubas hingga suara tembakan terdengar beberapa kali sepanjang malam. Juga di Provinsi Tubas, selama lebih dari sepekan eskalasi militer itu telah menghancurkan banyak infrastruktur dan properti, bahkan melukai ratusan warga Palestina serta menyebabkan puluhan warga Palestina ditangkap. Tak sebatas itu, koresponden Al Jazeera melaporkan bahwa pasukan Israel juga menyerbu Nablus dari beberapa arah, sekaligus mengepung kota tua sebelum menyerbu lingkungan Karyon dan Yasmina, serta daerah di sekitar sekolah Fatimiyah dan Masjid Al-Nasr. Sehingga disimpulkan bahwa atmosfer di tepi barat kini dipenuhi ketakutan dan ketidakpastian, sementara operasi militer Israel terus berlanjut tanpa tanda-tanda mereda. Iran mengerahkan kapal perusak Sahan dan kapal perang Kurdistan untuk misi pengawalan, terkhusus untuk mengawal kapal dan rute pasokan maritim jauh di dalam lautan, termasuk lebih dari 100 marinir dan komando Angkatan Laut Iran. Mengutip Tasnim pada 4 Desember, hal itu diumumkan Laksamana Muda Irani pada Rabu 3 Desember 2025. Lebih tepatnya diumumkan bahwa kini 2 kelompok Angkatan Laut Iran sedang beroperasi di lautan. Sekaligus lebih dari 100 marinir dan komando Angkatan Laut Iran mengawal kapal dan rute pasokan maritim jauh di dalam lautan. Sehingga pengerahan kapal perusak Sahan dan kapal perang Kurdistan diperlukan. Mengingat Sahan memiliki kemampuan tempur yang sangat tinggi dan mengidentifikasi Kurdistan di sampingnya sebagai satu di antara kapal perusak pengawal. Langkah ini dipandang sebagai sinyal bahwa Teheran siap memperluas kehadirannya di perairan regional, sekaligus memastikan pasukan elitnya beroperasi di bawah perlindungan penuh armada perang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.